Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan Allah yang boleh kita alami pagi hari ini, menuntun kita sehingga boleh menikmati hari baru, hari karunia-Nya. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari persiapkan diri kita, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Mika pasal 1 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Allah Bapa di sorga, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami sembah dan kami puji dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini kami telah sedia untuk memulai segala aktivitas kami dan berbagai tanggung jawab yang akan kami jalani. Namun sebelum itu Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan penuntun bagi kami sekalian di sepanjang hari ini. Karena itu kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman itu boleh kami pahami dengan baik dan benar, terlebih lagi kami dapat melakukannya. Ini kami yang datang berdoa, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mika 1 ayat 1-7. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenanan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari Bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Amin. Tuhan keluar dari tempatnya menjadi tema perenungan kita pada hari ini, sesuai dengan program kita Renungan Harian Toraya, edisi hari Kamis 13 Juli 2023. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebuah ungkapan yang kerap kali kita dengar bila ada situasi yang genting dalam masyarakat, yaitu pertapa turun gunung atau sesepuh turun gunung. Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa yang dituakan, yang dihormati, tidak lagi bisa berdiam diri dengan situasi yang terjadi, yang sepertinya sudah sulit menemukan jalan keluar. Nah, Mika mengungkapkan kesaksiannya kepada umat Israel bahwa Allah tidak lagi dapat berdiam diri untuk segera keluar dari tempatnya karena dosa umat yang sangat menyesakkan. Israel telah membelakangi Allah dengan berpaling dan menyembah kepada patung-patung berhala dan menyundalkan diri, melanggar kekudusan hidup mereka sebagai milik Allah. Allah yang keluar dari tempatnya memberi isyarat kuat bahwa Allah sangat tidak toleran dengan dosa, dan karenanya umat layak untuk beroleh hukuman. Gunung yang menjadi luluh, Samaria yang menjadi puing, dan batu-batu yang terguling adalah gambaran dari kehangatan geram Allah atas dosa keturunan Yakub.
Patung berhala yang dirumukkan adalah gambaran tentang betapa Allah tidak suka disandingkan dengan buatan tangan manusia yang penuh dengan cemar. Kecemaran dan sikap menduakan Tuhan atau bahkan membelakangi Tuhan dalam kehidupan yang dijalani akan membuat Allah geram dan dapat meluluh lantakkan hidup kita demi kekudusan dan keadilannya. Dia pun dapat menghajar kita sebagai anak yang dikasihinya agar segera meninggalkan berhala dalam hidup kita dan menjadikannya sebagai satu-satunya yang layak disembah, agar kita tidak berjalan menuju kebinasaan, melainkan berjalan menuju hidup dalam pengasihannya. Ingat, Tuhan tidak toleran dengan dosa. Karena itu, hiduplah kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Itulah yang kami nyatakan dalam kehidupan kami secara khusus mengawali hari ini, yaitu menyembah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa firman-Mu hadir, mengingatkan kami, menyadarkan kami tentang kehidupan yang sungguh berharga yang telah Engkau karuniakan. Karena itu kami akan terus menjalani kehidupan yang sungguh berkenan kepada Allah dan sedia untuk menerima teguran-teguran Allah melalui berbagai cara yang Allah tunjukkan bagi kami, agar kami membawa hidup kami untuk jauh dari dosa, untuk tetap hidup di dalam kekudusan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyadari kami lemah dan terbatas ya Allah. Karena itu kami mohon kuasa-Mu memampukan kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di pagi hari ini, kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Bapa dengan kasih setia-Mu. Setiap kerja dan usaha kami, anak-anak kami dalam pendidikan mereka, kiranya kekuatan dan kesehatan dari Allah akan senantiasa menuntun kami. Kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam keadaan sakit. Mereka yang sakit dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, Tuhan pelihara senantiasa. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu akan melingkupi kehidupan mereka dan mereka boleh pulih dalam lawatan kasih Tuhan. Yang bersukacita atas pertambahan usia, kiranya Tuhan berkenan memelihara. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah yang akan terus menyempurnakan segala sukacita bagi segenap mereka yang mengucap syukur di dalam setiap berkat-berkat Tuhan di kehidupan mereka. Ini kami yang datang berserah kepadamu ya Bapa. Kami mohon Engkau menuntun kami di sepanjang hari ini, agar hidup kami mempersembahkan yang terbaik bagi Allah melalui tutur kata dan perbuatan kami. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kedengaran di tengah-tengah kita. Mari terus berkomitmen untuk tampil menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Arahkanlah hati dan pikiran kita sekalian untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.